Jadi bisa diceritakan Pak, ini mengenai banjir terjadi sejak jam berapa dan juga kronologisnya seperti apa Pak? Ketika Kali Angke sudah masuk siaga 2, itu kami sudah selalu koordinasi sama masyarakat, kami beritahukan melalui grup agar warga yang ada di bantaran kali itu harus tetap waspada. Nah, ketika air mulai turun, ketika jam 9 itu mulai naik. Nah, menjelang subuh jam 5 Angke pada posisi siaga 1, bahaya. Nah, air makin bertambah. Nah, itu karena warga yang ada di pinggiran bantaran Kali Angke, khususnya di RT 7 RW 1 Jalan Nurul Muslimin, memang itu langganan. Nah, itu alhamdulillah cuman sampai di situ. Biasanya ketika siaga 3, siaga 21 ini udah sampai ke seberang ke SD 01. Jadi hanya tinggal sedikit ya, kemungkinan masih ada kebocoran-kebocoran dari sela-sela yang kemarin dibuat setpel daripada Kali Angke. Oke. Nah, jadi banjir kiriman ini emang udah sering terjadi apa baru pertama kali Pak di sini? Ini semenjak dibuatnya turap itu kemarin ketika siaga 3 siaga 21 itu aman, posisi aman. Nah, ini kemarin siaga 1 karena sudah melebihi kapasitas ya dari kali, akhirnya air limpas turun kan gitu. Akhirnya ya agak ada genangan di Pondok Cabe ini di RT 7, khususnya di RT 7 RW 01. Total ini dari berapa RT Pak yang terdampak, dan juga ini total ada berapa kepala keluarga begitu yang terdampak? Kalau yang paling terdampak yaitu khususnya warga RT 7 ya. 5 sedikit, 6 sedikit, tapi untuk di RT 7 RW 1 yang di bawah di Jalan Nurul Muslimin itu ada kurang lebih sekitar 80 kakak. Dan untuk makan siang kami sudah koordinasi dengan bagian sosial, insya Allah nanti jam 1 kita siapkan. Untuk antisipasi tadi pagi kita kasih Indomie sama biskuit untuk ya. Bisa dipenegaskan kembali aja Pak, untuk kebutuhan logistik saat ini sudah mulai berdatangan atau belum Pak? Kalau untuk logistik sudah ya, alhamdulillah sudah, selimut sudah tersedia, kemudian supermie dan biskuit sudah ada. Untuk makan siang nanti siang kita siapkan. Oke. Dari warga sendiri ini nantinya akan diungsikan gitu Pak di tenda-tenda pengungsian atau justru gimana Pak nanti nih? Untuk antisipasi ke depan kami buatkan tenda dan pengungsian khususnya di Musola Nurul Muslim dan RPTRA yang kita siapkan untuk pengungsi. Total ada berapa Pak tenda pengungsiannya Pak? Kalau di Kembangan Utara khususnya di RT 7 ini ada kita sama 3. Ada 3. Ada 3, siap. Oke. Jadi kalau dari warga sendiri kan ini apa ya, udah sering kali terjadi banjir gitu Pak. Nah, ini harapannya ke depannya mau seperti apa Pak? Untuk kalinya sendiri apakah berharap akan dikeruk kembali pengerukan dari kalinya ini, ataupun dari penambahan pompa air, apa seperti apa kalau dari warga sendiri berharap ini kayak gimana Pak kalau Bapak? Ya, kalau harapan warga agar tidak terjadi banjir ini tentunya masih perlu ada perbaikan turap kemarin ya. Masih ada yang bocor kan, tentunya itu menjadi sumber masuknya air. Nah, itu masih ada sela-sela setpel yang masih bocor, kemudian rumah pompa juga kita siapkan sudah, rumah pompa. Kemudian nanti kita perlukan itu pompa portable. Ya, untuk mengantisipasi ketika di bawah banjir ya, tentunya kan untuk memompa supaya pompa portable itu dapat berjalan. Tadi kan kalau kita lihat juga ada beberapa anak-anak begitu ya Pak ya. Ini kan juga rawan terkena penyakit gitu ya Pak ya. Kalau banjir kayak gini, apakah nantinya mereka akan diberikan perhatian khusus apa gimana Pak? Biasanya nanti pihak puskes akan hadir, buka posko juga, ikut posko di sini. Mereka bantu terutama pagi balita ya, dan ibu-ibu dan para lansia yang ada di pengungsian. Tapi untuk saat ini karena belum ada pengungsi, kami tetap monitor, mendata Pak RT sedang keliling mana bagi warga yang membutuhkan pengobatan. Saya kira itu. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Ini informasinya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta sejak pagi hari kemarin membuat sejumlah wilayah di Jakarta ini ikut terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, di mana di titik kami melaporkan saat ini ketinggian air ini masih mencapai 50 cm di titik terendahnya atau setinggi lutut orang dewasa. Namun kalau di belakang saya ini ketinggian air bahkan masih mencapai titik tertingginya yakni 120 cm atau kurang
kurang lebih 1,2 meter. Dan memang dari pantauan kami di lapangan hingga saat ini belum banyak aktivitas warga yang dilakukan dari banjir pada kali ini, karena banjir-banjir ini membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang tentunya warga ini masih menunggu terlebih dahulu surutnya air banjir yang memang menggenangi sejak hari kemarin. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu warga di sini. Halo, selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat siang dengan Bapak Tobiin. Pak Tobi, ini bisa diceritakan Pak, air ini naik sudah mulai dari kapan Pak? Dari pukul jam 9 malam itu sudah terlihat air naik ke darat, tetapi belum, ya masih berukuran sekitar sentimeteran lah, belum. Nah setelah subuh itu air mulai terlihat memasuki pemukiman. Pak, ini dari warga sendiri, ini kan banjir ini kan sudah beberapa kali terjadi apa ya, udah sering kali terjadi. Warga di sini butuh bantuan apa Pak selama banjir ini masih terjadi nih Pak, masih menggenangi di kawasan ini Pak? Kalau yang namanya banjir itu pasti yang dibutuhkan terutama makanan, pakaian, perlengkapan tidur seperti selimut, alas, karpet, dan alat-alat kebersihan juga itu seperti sapu, pengki, dan obat-obatan juga itu perlu. Sampai saat ini sudah ada bantuan yang masuk apa belum Pak? Karena baru terjadi, jadi belum terdengar sama aparat, jadi belum ada bantuan. Siap, terima kasih Pak Tobin informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang banjir ini terjadi, memang sudah sering kali terjadi di kawasan ini, yang bahkan di tempat kami melaporkan saat ini menggenangi sebanyak 3 RT, yakni di RT 5, 6, dan 7. Namun yang paling parah ini merupakan di titik kami melaporkan saat ini yang berada di RT 7, di mana total keseluruhan ada ratusan warga yang tentunya terdampak dari akibat banjir ini. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang sejumlah warga ini sudah mengungsi ke tenda pengungsian terdekat, namun masih ada juga warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing seperti di lantai 2 rumahnya untuk menjaga barang-barang dan juga keamanan dari rumah tangganya. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini warga masih membutuhkan bala bantuan seperti obat-obatan, makanan, minuman, logistik ataupun juga pakaian dan juga selimut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, lantaran hingga saat ini juga warga mengaku belum menerima bantuan, dan saat ini juga banjir ini masih tinggi dan juga masih terus terjadi. Dari Jakarta, salam rahmat Wildan Aulia, Pratama iNews melaporkan.